Welcome everyone, balik lagi sama gue. Oke, di video kali ini udah lama banget kan yang namanya gue tuh udah nggak nge-review produk. Dan kali ini gue mau review produk lagi. Nah, produk itu produk lokal guys. Dan ini bener-bener kayak produknya itu lagi genjor-genjor banget untuk mengeluarkan produk baru ya. Jadi tanpa perlu banyak basa-basi lagi, langsung aja ke makeupnya. Bukan makeup, ke reviewnya. Oke, di sini produk yang gue maksud adalah dari Implora. Nah, Implora ini dia tuh mengeluarkan foundation dan yang satunya itu palette eyeshadow. Cuman karena gue nggak beli palette eyeshadownya, gue cuma beli foundationnya, jadi gue mau review produk ini aja. By the way, ini foundationnya udah gue pakai untuk look lebaran kemarin. Jadi ini bukan first impression dan gue cuman mau pakai untuk review-review aja. Dan gue insya Allah kayaknya pengen wear test ya. Dan ini gue mau bahas tentang packagingnya dulu ya. Untuk packagingnya dia ini bentuknya seperti ini ya, kerdusnya tuh. Kerdusnya hitam doff gitu. Nah, kelihatannya kayak simple but elegan ya, dengan harga yang bener-bener murah banget. Dan ini belakangnya ada tulisannya, ada namanya, dan ada ingredientsnya, ada cara pakainya, dan ada produksi dari mana gitu. Nah, ini gue mau baca dulu ya klaimnya. Dia itu medium to full coverage foundation, terus dengan formula ringan, mampu menyabarkan noda hitam, pori-pori, dan warna kulit yang tidak merata. Tampilan matte yang menyatu dengan kulit dan tahan lama. Berarti ini katanya nih foundation hasilnya matte ya, tapi kita nggak tahu nih, kita coba dulu ya. Untuk expired date sendiri ini 2026 nih, 2026 tuh kelihatan nggak nih? Untuk si produk makeup itu biasanya ya, dia itu expired date-nya itu 2 tahun atau 3 tahun, tapi ini 2026 lama banget coy, kan 2021 masih 5 tahun lagi loh. 5 tahun lagi lama, ini lama banget ini. Nah, ini untuk shades-nya gua 210 classic nude. Nah, untuk shades-nya tuh 210 classic nude. Isinya sendiri 33 ml ya. Dan ini langsung gua mau ke packaging dalamnya saja. Oh iya, by the way, ini gua nggak beli di mall Shopee, gua beli di toko lain. Nanti gua bakal taruh linknya di description box ya. Untuk harganya sendiri dia murah banget di toko ini, hanya Rp43.700 aja itu harganya. Nah, karena di toko ini sendiri mungkin dia pengen kayak safety banget biar nggak sampai tumpah. Di tokonya ini sebenarnya dia kasih plastik tambahan gitu, di sini dibungkus plastik, jadi biar bener-bener safety. Nah, mungkin karena dia dibuka gitu kardusnya, jadinya sininya robek gitu loh, jadi dalamnya seperti ini gitu. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting ini safety. Nah, untuk packaging dalamnya dia seperti ini, si Implora Foundation ini ya, tuh bagus banget. Ini mengingatkan gua dengan packagingnya Makeover Power Stay Liquid Foundation. Nah, kalau asal itu namanya, mungkin hampir kayaknya sama banget malah ya. Dulu gue pengen beli si Makeover itu, cuman kata gue kayak ragu-ragu banget karena waktu itu gue sebenarnya lagi banyak banget foundation, jadi kayak nggak perlu beli. Nah, untuk si isinya sendiri kan yang tadi gue udah bilang 33 ml. Biasanya untuk ukuran foundation itu kan isinya 30 ml ya. Nah, si Implora ini tuh udah harganya di bawah 100.000, isinya 33 ml. Ini tuh banyak banget. Dan ini harganya udah pastinya murah banget. 33 ml itu udah awet banget ya. Kadang 30 ml aja setahun aja masih belum bisa habis gitu. Dan ini 33 ml coy, mau berapa kali nih habisnya? Mau berapa lama ini habisnya? Dia ada kandungan black pearl and collagen. Dan langsung aja gue mau swatches dulu di tangan sebelum pemakaian ya. Biasanya gue kocok kalau namanya produk liquid gitu. Jadi ini gue swatches dulu nih ya. Tuh. Untuk biasanya liquid memang dia itu running gitu ya. Nah, ini alhamdulillah shades-nya cocok di gua. Dia sedikit running dan agak sedikit kental juga gitu. Nah, si untuk shades shades apa namanya? Classic nude ini dia cocok banget sama warna kulit gua. Gua tuh sebenarnya agak ragu awalnya pengen beli yang warm beige atau yang classic nude, tapi pas lagi gue lihat lagi di review yang lain, ternyata warm beige itu kayak kegelapan di gua dan kayaknya lebih kuning banget. Dan gue itu sebenarnya undertone gue lebih ke neutral undertone yang nggak terlalu kuning dan nggak pink, tapi gue sedikit kuning tapi nggak terlalu kuning dan lebih ke neutral undertone gitu. Dan gue itu skin tone-nya lebih ke light to medium gitu guys. Dan ini tuh dia tuh kayak langsung nyerap gitu ke kulit, dan berarti kalian tahu lah ya coverage-nya seperti apa. Dan ini juga baru gue blend ke tangan doang, dan tuh kalian lihat sendiri dia langsung nyerap banget ke kulit, dan ini cocok banget sama kulit gue gitu guys ya. Jadi gue mau pakai langsung aja ya ke muka. Mungkin gue mau pakai sebelah kanan pakai brush, baru nanti sebelah kiri pakai sponge mungkin gitu ya, biar pengen tahu aja gitu loh misalkan pakai brush tuh masih bagus atau tidak gitu. Satu pump dulu di sebelah kanan, satu pump dulu baru nanti sebelah kiri gitu. Dan ini gue mau total dulu ya. Oke, gue mau blend pakai fluffy brush seperti ini tuh ya, kayak lebih rounded gitu nih. Ini kesukaan gue banget brush seperti ini. Dan langsung gue mau blend aja. Kalau misalkan emang dia ternyata kurang bagus pakai brush, misalkan bergaris-garis, bisa dirapin lagi pakai sponge gitu ya.
ya. Tuh warnanya tuh dia lebih cocok sama warna kulit muka gue. Cuman memang masih kekuningan, tapi nggak apa-apa sih, kuning juga masih bisa masuk di gue. Gue tuh kayak lebih milih foundation yang lebih kekuningan pada yang kepingan gitu loh. Mungkin karena memang undertone gue juga agak ada sedikit kuningnya, jadi lebih cocok pakai kuning gitu. Untungnya muka gue sekarang lagi baik-baik banget, walaupun emang masih ada bekas jerawat. Bekas jerawat gue tuh hitam-hitam loh guys, jadi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Ini juga blendnya gue tuh nggak digesek-gesek juga, tapi sambil gue tekan-tekan ya, jadi biar nggak terlalu bergaris-garis banget gitu. Oke, ini udah gue blend semuanya dengan rata ya. Kalau emang ini pakai brush jadi lebih ke medium coverage ya, tapi nggak tahu kalau pakai sponge. Jadi kalau misalkan emang pakai brush dia lebih kelihatan pakai foundation gitu loh. Ini mungkin pakai brush jadi kelihatannya masih kayak kelihatan bergaris-garis, tapi nggak apa-apa. Tadi kan bekas jerawat gue di sini hitam banget, udah lumayan ketutupan, mungkin pakai brush jadi lebih menutupi. Dan ini juga masih terlihat, dan ini juga masih terlihat gitu. Oke, nanti gue langsung mau blend lagi aja pakai sponge. Oke, langsung aja gue mau blend pakai sponge ya si foundationnya. Gue blend hati-hati, karena biasanya emang kalau misalkan kita ngeblend pakai sponge itu kan biasanya masih suka nyeplak ya. Jadi dipastiin ngeblendnya juga hati-hati. Oke, ini udah gue blend semua dengan rata untuk si bagian sponge-nya nih. Gue mau zoom aja tuh. Ini kalau di bagian brush, ini yang di bagian sponge. Nah, kalau di bagian sponge emang terlihat lebih natural ya daripada kalau misalkan kita pakai brush ya. Kalau di brush ini dia kelihatan lebih bergaris-garis, tapi memang coverage-nya lebih ada gitu. Tapi masih bisa dirapin lagi nanti pakai sponge ya. Tuh lebih bergaris tapi coverage-nya lebih ada dibanding pakai yang sponge gitu. Kalau sponge memang lebih nyerap banget ke kulit, tapi memang coverage-nya lebih tipis kalau misalkan memang kita pakai sponge gitu. Kayaknya gue cukup deh, nggak mau nambahin lagi. Dan ini karena masih bergaris-garis, gue mau ratain lagi yang bagian brush pakai sponge. Tapi hasilnya sih overall ini bagus ya, nggak terlalu yang kelihatannya tuh sebenarnya nggak terlalu matte-matte banget. By the way itu foundationnya nggak berasa berat loh, kayak masih berasa belum pakai apa-apa, masih ringan banget di muka. Mungkin memang karena si foundation ini tuh liquid, jadi memang nggak yang terlalu bikin foundationnya tuh berat gitu berasanya. Oke ya, ini udah semua gue blend dengan rata ya, dengan baik juga. Jadi coverage-nya memang kalau menurut gue itu karena memang bekas jerawat gue ini masih kelihatan, jadi masih gue bisa bilang dia itu lebih ke light to medium. Mungkin karena tadi pakai brush jadi lebih ke medium coverage ya. Jadi terserah kalian, kalau misalkan emang bagi kalian yang emang suka ngeblend pakai brush juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan emang nanti bergaris-garis bisa kalian rapiin lagi pakai sponge gitu. Kalau menurut gue sih memang gue lebih suka pakai sponge ya, walaupun memang gue tuh sebenarnya lebih suka ngeblend foundation itu pakai brush. Cuman kalau misalkan emang bentuknya liquid kayak gini, gue lebih senang pakai sponge karena lebih natural gitu tuh, lebih bagus gitu kelihatan hasilnya. Kalau pakai brush memang kelihatan lebih pakai foundation. Mungkin kalau misalkan buat acara-acara sesuatu gitu bisa sih pakai si brush gitu ya. Oh ya, gue lupa kasih tau gak sih, ini botolnya botol kaca gitu, jadi kelihatan lebih mahal gitu untuk harga di bawah 100.000 lah ya. Oke, sejauh ini overall ini udah lumayan bagus ya untuk foundationnya. Kayaknya gue nggak bakal nge-build lagi karena udah cukup, jadi nggak usah perlu di-build lagi ya. Gue bisa nilai kalau ini memang coverage-nya lebih ke light to medium, bisa ke medium juga kalau pakai brush gitu. Dan gue mau tambahin dulu di bawah mata pakai concealer aja karena nggak mau gue pakai foundation. Karena tadi udah pakai foundation di bawah mata, gue mau tambahin lagi dari si Dear Me Beauty. Ini di shade Classic Ivory. Ini gue mau tambahin sedikit aja. Gue mau tambahin di ujung-ujung aja yang masih kelihatan di bawah mata. Ini hitam. Oke, gue mau set seluruh bedaknya pakai foundationnya pakai Emina si Bright Stuff ini ya. Mudah-mudahan gue bisa wear test, tapi kayaknya gue kalau wear test nggak bisa lama-lama karena muka gue tuh nggak bisa yang namanya tuh bertahan-tahan lama banget dengan foundation atau makeup gitu. Jadi gue mau set semuanya pakai Emina Bright Stuff ya. Di blend dulu di bawah mata ya, harus banget. Wait, kayak gue baru ngeh banget si foundation ini kalau pakai brush kayaknya emang bener-bener gak bagus. Jadi berasanya kayak agak lebih patchy gitu, kelihatan gak sih tuh dari situ tuh kayak kelihatan lebih patchy, malah lebih bagus tuh kalau lebih mulus pakai ini. Berasa lebih patchy loh. Jadi gue bingung ini, gue dari tadi gue blend malah nggak bagus-bagus ya. Apa gue tambahin lagi dulu foundation sedikit ya, bisa memperbaiki sedikit pakai sponge. Nggak ada perubahan, tetap patchy. Kelihatan gak sih kalau pakai brush dia patchy? Udah lah ya, nggak apa-apa. Oke, ini langsung gue masuk dulu bawah mata biar nggak krising ya. Gue langsung set, gue banyakin di bawah mata biar nggak cepet krising. Dan gue juga mau taruh di daerah jidat. Daerah jidat ini loh, kelopak mata nih karena udah krising juga. Karena sebenarnya di sini gue mau review produk lagi guys. Jadi kalian stay tune terus sama YouTube gue. Kan gue sekalian mau keluar ya. Sebenarnya gue mau nganter baju ke rumah teman gue. Mudah-mudahan dia nggak patchy sama sekali. Nanti kalau misalkan emang tertransfer, mungkin pasti bakal transfer ya. Tapi mudah-mudahan nggak transfer banyak banget ini foundationnya. By the way, gue nggak pakai gue nggak pakai
pakai primer, gue cuman pakai langsung ke essence sama si sunscreen, udah gitu doang. Oke, ini udah gue set semua dengan rata. Dia yang tadi kelihatan patchy itu masih kelihatan ya sebenarnya di sini tuh. Kelihatan nggak sih di situ, di kamera kelihatan nggak ya? It's okay, masih berasa ringan-ringan aja di muka, tapi nggak apa-apa lah ya. Walaupun coverage-nya sendiri masih kelihatan tuh ya, bekas jerawat di sini, di dagu masih kelihatan, terus yang di sini juga. Kita lihat terakhir kita ngeset jam berapa. Kalau kita terakhir ngeset bedaknya jam 13.43 tuh ya. Di jam 13.43 terakhir ngeset bedaknya ya. Dan gua mau sekalian review produk lagi dan gua sekalian mau beraktivitas lagi ya. Ditunggu aja, mungkin bisa 4 atau 5 jam make upan, atau ya mungkin paling banter-banter 3 jam atau paling lama 4 jam gitu ya. Jadi ya, tanpa perlu berbanyak basa-basi lagi, nanti kalian tunggu aja hasilnya. Hai, I'm back dan sekarang sudah jam jatuh. Dan oke, sekarang udah jam 7:05 dan jam 17:05 berarti jam 5:05 ya. Udah jam 5 sore dan sekitar udah 3 jam lewat 15 menit pemakaian ya, udah 20 menitan juga. 3 jam 20 menit pemakaian ya. Karena tadi kan gue juga sambil review produk lagi dan gue tadi sempet ke rumah temen gue untuk nganter barang ya. Dan otomatis gue pakai masker ya. Gue pakai masker dan sedikit yang transfer di bagian hidung, dan ini yang bagian hidung sebelah sini yang pakai brush tadi ya. Jadi kelihatan lebih transfer itu kalau misalkan kita pakai brush ya, karena memang kalau pakai brush lebih tebal gitu kan, lebih kelihatan pakai foundation. Dan di bagian sponge dia lebih kelihatan, dia juga transfer tapi nggak transfer kalau yang pakai si sponge gitu. Dan overall ini masih bagus dan minyaknya juga belum banyak yang keluar karena masih 3 jam pemakaian ya. Gue lagi nggak bisa pakai makeup lama-lama, tapi mungkin memang ini udah mulai berminyak tapi masih bagus. Ini gue zoom aja ya. Nih untuk 3 jam pemakaian ini masih bagus banget. Tadi gue pakai kacamata ya keluar karena gue nggak bisa kalau nggak pakai kacamata keluar. Dan ini overall ini masih it's still good, masih bagus banget ya, walaupun memang ya bekas jerawat dari awal ini masih kelihatan ya. Jadi ini untuk coverage sendiri dia lebih ke light to medium. Nah untuk oksidasinya dia ini lebih turun, menurut gue lebih ke setengah tingkat, nggak yang terlalu parah banget. Mungkin masih 3 jam jadi turunnya yang nggak terlalu parah-parah banget oksidasinya. Kalau yang tadi di bagian patchy yang tadi pakai brush nih ya, yang tadi di bagian patchy pakai brush, ini tuh tadi yang kena masker di sini bagian sini tapi masih kelihatan masih aman. Yang patchy bagian brush tuh tapi masih kelihatan bagus sih, walaupun emang dia emang dari awal udah nggak bagus ya, cuman kayak masih kalau dari kaca tuh masih aman-aman banget lah, nggak yang terlalu jelek-jelek banget. Cuman kalau bagian sponge ini masih bagus banget. Untuk keringanan gue dari tadi keluar juga masih berasa kayak belum pakai foundation, padahal tuh menurut gue ini udah berapa jam pemakaian, biasanya kan udah mulai berasa berat gitu kan ya, tapi ini masih berasa ringan dan masih enak di muka. Jadi menurut gue, apakah si foundation ini worth it? Yes, it's very worth it. Ini karena harganya masih di bawah 100.000. Ini juga makeup yang versi low budget, ini bisa banget kalian pakai. Untuk kalian yang belajar makeup terus belajar makeup yang harga-harga affordable, ini Flora adalah jawaban atau solusi buat kalian. Karena isinya juga banyak, teksturnya juga liquid yang pastinya ringan, dan untuk dipakai sehari-hari juga bisa gitu. Kalau misalkan emang coverage-nya masih tipis, kalian bisa tambahin lagi pakai concealer untuk nutupin bagian bekas jerawat yang masih terlihat gitu. Oke, sampai segini aja, semoga membantu ya, semoga kalian suka dengan review gua, menjadi referensi kalian juga. Kalau suka di like dan di share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa gue di subscribe juga. Oke, and see you in my next video. Bye bye.